Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari GKI Banjarbaru. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami memohon lawatan kuasa Roh Kudus-Mu dalam perenungan kami di pagi hari ini, sehingga kami boleh hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Saudara, perenungan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Alma Agnes Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu untuk kita pada hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Bagian firman Tuhan yaitu dari 2 Korintus pasal 7, 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 16, ayat 2 sampai 16. Tapi karena ayatnya begitu panjang, saya hanya membacakan ayat 6 saja untuk kita, yang sekaligus menjadi titik dasar perenungan kita di pagi hari ini. Yaitu, tetapi Allah menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Ibu bapak saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang menghibur, maka tentu saja itu berkaitan erat dengan kondisi hidup kita atau hidup orang lain yang mungkin mengalami kedukaan, kesedihan, dan kehilangan, mungkin karena kematian orang-orang yang dikasihi. Atau bisa juga dalam bentuk kekecewaan hati kita karena orang-orang yang kita cintai menampilkan sikap dan perbuatan yang melukai hati kita, yang mengecewakan kita. Jadi kita berduka, bersedih atas sikap-sikap yang tidak positif tersebut. Saudara, tentu kita harus mengelola suasana hati kita, suasana batin kita yang bersedih atau yang kecewa. Perenungan kita pada hari ini, bagian firman Tuhan kita yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 16 boleh memandu kita bagaimana kita seharusnya bersikap ketika kita mengalami sebuah kesedihan, kekecewaan di dalam hidup ini. Apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat 6 tadi boleh menjadi panduan bagi kita bagaimana sikap yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Dia berkata, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Sehingga saya memberi perenungan untuk kita pada pagi hari, tema perenungan Allah menghibur. Jadi Allah menghibur orang yang rendah hati. Maksudnya Allah sungguh hadir, Allah sungguh menolong, Allah sungguh menguatkan kepada pribadi-pribadi yang berserah, yang bersandar kepada Allah Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita mengamini bahwa Allah sungguh peduli kepada orang-orang yang rendah hati, yang mau berserah, mau bersandar, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini poin yang pertama bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Poin yang kedua adalah ia menyebutkan nama Titus. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Jadi kedatangan seseorang dalam hidup kita ketika kita terpuruk, ketika kita menderita, ketika kita berduka, ketika kehadiran orang tersebut dia menampilkan atau dia bersikap, berbuat, atau berkata-kata yang menginformasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang membuat kita bisa bergembira, maka kehadiran orang itu menjadi kehadiran yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan lewat pribadi-pribadi yang mau datang dalam hidup kita. Ini menjadi poin yang kedua dalam perenungan kita.
bahwa kehadiran orang-orang percaya hendaknya menjadi kehadiran di mana ia hadir di dalam kehidupan orang-orang yang berduka dan kesedihan dan kekecewaan mereka, menjadi pribadi yang membawa solusi, menjadi pribadi yang menguatkan, paling tidak menjadi pribadi yang mendengar keluh kesah dan penderitaan mereka. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga di pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita menyerahkan hidup kita pada saat kita terpuruk. Tentu saja pada saat kita tidak terpuruk, kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi yang saya maksud adalah ketika kondisi kita terpuruk, kesedihan melanda hidup kita, kita harus rendah hati, menyerahkan hidup kita kepada kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia pasti menghibur dan menguatkan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah hadirlah kita sebagai pribadi yang menghiburkan orang lain, yang menyemangati orang lain, yang memberi optimisme pada orang lain, sehingga Allah yang menghibur itu bisa hadir lewat pribadi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, tolonglah kami menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau berserah kepadamu ketika kami menghadapi kesedihan, kekecewaan. Dan jadikanlah kami pribadi yang boleh menjadi pribadi yang menghiburkan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin.